Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan di atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, seandainya panjenengan menjadi murid-murid Tuhan, lalu Anda mengikuti Tuhan, lalu ketemu dengan anak-anak, apa yang Anda pikirkan tentang anak-anak itu? Dia seolah-olah menjadi biang keributan. Karena anak-anak kalau sekolah kan pertama-tama kelas yang pertama adalah KB, ya, kelas bermain sebetulnya KB. Dan orang tua juga seringkali marah kalau anak-anak yang masih sekolah di KB. Karena singkatan KB selain kelompok bermain juga KB berantakan gitu ya. Nanti setelah lulus itu masuk TK ya. Sebetulnya taman kanak-kanak. Tetapi juga TK menjadi semacam juga tanda bahwa anak itu menjadi tukang keributan gitu ya. Singkatan juga. Jadi kita bisa melihat anak-anak menjadi semacam tanda kutip, menjadi semacam yang tidak bisa diatur. Maka para murid juga kadang-kala mengatakan seperti itu. Merasa bahwa biarlah Tuhan ini, guruku ini, itu ngurusi yang baik-baik, yang suci, yang benar. Kenapa sih ada anak-anak yang merepoti? Mungkin begitu. Para rasul berpikir begitu. Nah, ibu bapak terkasih dalam Tuhan, namun justru Tuhan melihat bahwa pendidikan iman itu tidak dimulai dari orang dewasa. Justru pendidikan iman itu dimulai sejak anak-anak. Sejak anak-anak, bahkan sejak kanak-kanak. Dan di situ kita bisa melihat kalau sejak anak-anak itu kan anak-anak bertindak itu bukan karena arahan orang tua pertama-tama, namun karena aspek spontan dari dalam dirinya. Kalau dia senang, maka dia mau mendekat. Tapi kalau dia nggak senang, dia akan menjauh. Nah, kalau sudah dekat dengan Tuhan, maka ini adalah spontan dari dalam diri ini, maka biarkanlah dia mendekat kepada Tuhan dan kita tinggal membuat semacam memoles sedikit itu supaya anak bisa menjadi semacam bisa mendengarkan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa aspek spontan dari dalam ini sungguh-sungguh harus dipelihara. Demikian juga dengan kita bisa melihat kalau anak-anak itu merasa sedih, dia mudah untuk menangis. Dia merasa senang, dia akan tertawa bahagia. Nah, di hadapan Tuhan, anak ini bukan lugu, tetapi jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan hatinya. Kalaupun mungkin anak itu mengungkapkan doa, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dia katakan. Sedangkan kalau kita, orang yang sudah dianggap tua ini, itu kalau mengungkapkan doa, pasti kita akan merangkai kata-kata yang tampaknya indah di sana. Kalau anak, pasti akan jujur. Mungkin dia kalau mungkin mau tidur, dia akan berdoa, "Demi nama Bapa, Putra dan Kudus Tuhan, saya ngantuk, dampingi saya, amin." Gitu. Atau kalau lapar, dia mengatakan, "Tuhan, saya lapar, ada makanan enak di depan, amin." Gitu. Mungkin dia lupa mengatakan syukur juga. Tetapi apa yang ada di dalam diri dia, itu dia ungkapkan. Tetapi kalau kata-kata kita dalam doa kepada Tuhan, pasti kita berusaha untuk sebaik mungkin. Karena sebaik mungkin dan mungkin kita tidak mampu, maka kalau kita ditunjuk oleh kelompok tertentu untuk "Mbok kamu yang doa", kita lalu mengatakan menolak, "Saya nggak bisa."
Kenapa? Karena saya nggak dianggap saya bukan nggak bisa berdoa, tetapi nggak bisa merangkaikan kata-kata yang indah untuk doa. Saya yakin orang itu bisa berdoa, namun dia menolak untuk memimpin doa karena dia menolak tidak bisa merangkaikan kata-kata dalam doa itu. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih, maka kita bisa melihat kita yang tua ini seringkali justru bukan mementingkan Allahnya, namun mementingkan atribut-atribut yang membuat kita ini tampaknya baik di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Sehingga kita bisa membuat rangkaian kata-kata indah, lalu pakaian kita menghadap hadirat Tuhan juga baik adanya. Karena kadang-kala justru kita tidak jujur juga dengan diri kita sendiri. Ambil contoh. Ibu Bapak, kalau kondangan hari Sabtu biasa ya. Kalau kondangan pakai pakaian yang baik atau enggak, Bu? Pak? Hah? Baik? Hari Minggu itu menghadap hadirat Tuhan, betul? Benar. Pakaiannya lebih baik atau lebih jelek daripada kondangan yang hari Sabtunya? Hari Sabtu kondangan dengan pakaian yang baik. Tapi hari Minggu menghadap hadirat Tuhan, pakaiannya lebih baik yang mana? Yang kondangan atau yang sowan Gusti? Halo? Yang mana? Pakaian yang baik untuk sowan Gusti seringkali dipilihkan kalau orang itu sudah mau untuk dimasukkan ke peti. Biasanya. Tetapi kita lupa bahwa kita ini harus menyiapkan diri sedemikian rupa supaya kita itu tetap baik adanya. Maka Tuhan mengatakan, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Justru karena barang siapa tidak menerima seperti anak kecil ini, itu nggak bisa menerima kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka kita harus jujur dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil itu jujur dengan apa yang ada dalam dirinya untuk menghadap hadirat Tuhan, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, pengajaran Tuhan mengenai anak kecil ini sungguh mengajarkan kepada kita kejujuran dengan diri kita. Dibedakan dengan aspek kekanak-kanakan. Kalau kita seringkali merasa bahwa, oh saya mau menjadi seperti anak-anak, lalu sikapnya kekanak-kanakan, beda. Dibedakan dengan seperti anak dan kekanak-kanakan, beda. Bukan, kalau bahasa Inggris kekanak-kanakan kan childish. Kalau bahasa Inggris seperti anak kan like child gitu. Jadi seperti itu kan beda juga. Maka kita harus melihat bahwa oh, saya mau seperti anak dalam bersikap kepada Tuhan. Selamat merenungkan.